mengajarkan kita bagaimana melakukannya. Itu adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan diajarkan. Yang ke-12, manfaatnya melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Salah satu hal yang paling menakjubkan yang akan terjadi pada kita seiring berjalannya waktu adalah kita akan mulai melihat segala sesuatu melalui mata Roh Kudus. Kita akan mulai melihat segala sesuatu sebagaimana Tuhan melihatnya, bukan sebagaimana manusia melihatnya. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan salah satu caranya melakukannya adalah dengan mengizinkan kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang dan perspektifnya. Kita akan mulai melihat kebenaran dalam berbagai situasi yang akan kita hadapi. Kita tidak hanya akan mulai melihat kebenaran yang ada dalam Alkitab, tetapi juga akan mulai melihat kebenaran dalam berbagai bidang kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Akan tetapi pertama-tama kita harus melihat kebenaran itu sebelum kebenaran itu dapat mulai bekerja untuk memerdekakan kita. Kebenaran yang kita mengerti itulah yang akan memerdekakan kita. Roh Kudus akan membantu memastikan bahwa kita melihat kebenaran yang sebenarnya dalam berbagai hal dan isu dalam hidup kita. Begitu kita melihat kebenaran yang sebenarnya dalam suatu hal tertentu, maka kita tahu cara menanganinya dengan tepat, mengambil keputusan yang pas, dan sebagainya. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12 berkata, sebab kepada kita Allah telah menyatakan melalui Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita telah menerima bukan roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Yang ke-13, menunjukkan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus kadang-kadang akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang akan datang, dan itu sebelum hal itu terjadi. Alasannya mengapa Roh Kudus suka melakukan ini, supaya kita dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk sesuatu yang mungkin akan datang di kemudian hari, baik itu sesuatu yang baik maupun yang buruk. Dia akan melakukan ini dengan berbagai cara. 1 Petrus 1 ayat 12 berkata, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Yang ke-14, manfaat lainnya membantu meningkatkan tingkat kecerdasan kita. Karena Roh Kudus kini bekerja di area jiwa kita, pikiran, emosi, kehendak kita, ia kini dapat membantu meningkatkan tingkat kecerdasan kita, yang juga akan mencakup peningkatan kemampuan kita untuk mengingat akan berbagai hal. Ia akan membantu meningkatkan daya ingat dan kemampuan kita untuk mengingat berbagai hal.
Roh Kudus membantu kita mengingat ayat-ayat firman Tuhan saat kita membutuhkannya instan. Ketika kita butuh, otomatis Roh Kudus bisa mengingatkannya. Ia juga melakukan dengan berbagai hal dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita berbisnis, memberikan hikmat bagaimana kita bisa berbisnis dengan baik sehingga membawa kita berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat, menjadi orang yang tepat, dan kita dengan kreatif tahu cara mengeksekusi sesuatu proyek dan sebagainya sehingga kita kelihatan lebih hebat daripada siapa diri kita yang sesungguhnya. Kemudian yang ke-15, Roh Kudus membantu meningkatkan tingkat energi dan kekuatan fisik kita. Karena Roh Kudus sekarang tinggal di area jiwa kita, dia akan lebih dekat dengan tubuh fisik kita. Roh Kudus yang terletak dalam jiwa kita ini akan menolong kita, karena jiwa itu berada di antara roh dan tubuh. Seringkali pemikiran kita, jiwa kita itu menjadi bendungan yang menghalangi segala kekayaan, segala potensi yang ada di dalam roh agar dapat termanifestasi di alam natural. Tetapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kemudian Roh Kudus berkarya di dalam jiwa kita, sekarang bendungan itu tidak ada lagi. Jika kita mau taat kepada Roh Kudus, maka memudahkan segala kekayaan yang ada di dalam roh kita, termasuk kesehatan kita, bisa tercipta di alam natural. Karena dari hasil riset melaporkan bahwa tingkat energi fisik orang-orang yang menerima karunia Roh Kudus, yang hidup dipenuhi Roh Kudus, itu jauh lebih sehat. Karena sebagian besar penyakit itu dikarenakan pikiran. Ketika pikiran kita damai, peaceful, karena ada Roh Kudus di sana, maka kesehatan kita akan jauh lebih baik, karena jiwa itu terdiri dari pikiran, emosi, dan kehendak. Roh Kudus akan membantu menjaga kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Tugas Roh Kudus membantu menjaga kita agar tetap terlindungi dan tidak menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan tetapkan. Ketika kita berusaha melenceng, sedikit melenceng menjauh, Roh Kudus akan mendorong kita agar kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kita akan jauh lebih baik karena kita hidup di jalan-jalannya Tuhan. Setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan jadi peka terhadap tuntunan Roh Kudus, sehingga dalam segala sesuatu kita akan lebih mudah membereskan apapun yang kita hadapi. Yang ke-17, Roh Kudus akan menjadikan kita lebih berbelas kasih. Sekarang Roh Kudus tinggal di dalam kita, sebagai hasil dari keberadaannya di dalam diri kita, kita akan mulai mendapati diri kita memiliki lebih banyak belas kasih dan empati terhadap orang lain dan masalah mereka. Kita bisa merasakan kesedihan dan kepedihan Tuhan atas kondisi mereka. Roh Kudus juga akan melembutkan hati kita, membuat hati kita jauh lebih lembut dan penuh belas kasihan. Alkitab berkata bahwa Tuhan akan mengambil hati kita yang keras dan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang lembut. Roh Kudus membantu kita jauh lebih peka terhadap perasaan dan emosi orang lain, sehingga terkadang kita sampai pada titik yang benar-benar mampu merasakan emosi, rasa sakit, kesedihan orang itu pada tingkat yang sama seperti yang mereka rasakan. Itu jika kita terus mengasah
kedekatan kita dengan Roh Kudus. Yang ke-18, manifestasi. Kepenuhan Roh Kudus ini akan membawa kita kepada manifestasi-manifestasi dari apa yang sudah ada di dalam roh kita. Salah satunya pikiran yang tenang dan terkendali. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mujizat dan tanda-tanda heran yang menyertai orang percaya itu dengan mudah kita layankan. Ibrani 2 ayat 4 berkata, Allah juga yang memberikan kesaksian kepada kita oleh berbagai-bagai tanda dan mujizat, dan oleh berbagai-bagai kekuasaan yang bersifat rahasia dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. As he is, so are we in this world. Sama seperti Yesus kita ada di dunia ini. Lukas 4 ayat 18 dan 19 berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang akan datang. Roh Kudus juga membantu kita agar dapat bernubuat sesuai dengan kehendaknya. Kisah Para Rasul 2 ayat 18 berkata, dan ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. 2 Petrus 1 ayat 21 berkata, karena tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Matius 10 ayat 8 berkata, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Tuhan menjamin bahwa kita dapat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Sehingga kita tidak perlu lagi takut kepada kuasa kegelapan, setan-setan seperti orang dunia. Kisah Para Rasul 19 ayat 11-12, oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sama seperti Paulus, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita pun bisa melakukan apa yang Paulus lakukan, terutama karena Paulus mengatakan dia berbahasa roh jauh lebih banyak daripada orang-orang lainnya. Semakin kita dekat dengan Roh Kudus, semakin kita mengizinkan kuasanya mengalir melalui kita. Bayangan Petrus menyembuhkan orang sakit. Kisah Para Rasul 5 ayat 15-16, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka, dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem
datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Para hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, terbukti mereka banyak sekali berdoa berbahasa lidah, karena dengan cara demikian mereka bisa menarik hikmat, kuasa, dan pertolongan Roh Kudus sehingga dapat mengalir melalui pelayanan mereka. Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth, Norvel Hayes, Lester Sumrall, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Andrew Wommack, mereka berbahasa lidah. Setelah menerima karunia ini, kita akan terbuka menerima berbagai macam manifestasi dari kuasa Tuhan. Jadi kesimpulannya, jika kita sungguh-sungguh menenggelamkan diri dan merenungkan semua manfaat dan berkat di atas, kita akan melihat bahwa semua itu akan mengubah dan mentransformasi kualitas hidup kita secara drastis. Itu sebabnya karunia ini, karunia untuk kita bisa berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, adalah karunia besar terbesar kedua yang dapat diberikan Tuhan kepada kita di bumi. Dengan karunia ini Tuhan akan jauh lebih aktif dalam kehidupan kita sehari-hari dan akan mulai menunjukkan dirinya kepada kita secara supernatural dalam berbagai cara. Karunia ini membuka pintu utama yang akan membawa kita sehingga kita bisa rest, beristirahat dari stres pertarungan kehidupan. Karena kita sekarang menjalaninya dengan berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.